kita mau mempersiapkan hati kita. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Manapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bisa bangkit berdiri. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya Yesus. Haleluya.
Glory, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Inilah kehidupan kami Tuhan. Mari Engkau penuhi dengan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami merindukan kebenaran firman-Mu Tuhan pagi hari ini. Dan inilah kehidupan kami yang sebenarnya masih kosong untuk Tuhan isi dan Tuhan penuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu setiap langkah-langkah kehidupan kami mendapatkan pimpinan dan bimbingan melalui kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau menyambut kebenaran firman-Mu demi nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Terima kasih untuk tim musik yang sudah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Salam, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Ceria semua ya pagi hari ini, aura Natal sudah terasa luar biasa sekali. Bapak Ibu, pagi hari ini kalau saya ingin bertanya nih ya kepada bapak-bapak, apakah bapak-bapak ini mengasihi istrinya? Saya yakin semua pasti jawab, jelas saya mengasihi istri saya, begitu ya. Saya pun begitu Bapak Ibu. Saya sangat-sangat mengasihi istri saya, sehingga dalam banyak hal, saking saya ini mengasihi dan mencintai istri saya, banyak hal di dalam hidup saya itu saya percayakan kepada istri saya. Soal kesehatan makan pun saya percayakan kepada istri saya. Jadi setiap hari istri saya mau masak menu apa saja, saya percayakan. Saya tidak pernah komplain istri saya hari ini masak menu apa, saya tidak pernah komplain. Karena saya percayakan sepenuhnya soal kesehatan saya, dan saya yakin masakan yang dimasak istri saya dan penuh kasih sayang ini pasti akan menjadikan tubuh saya ini sehat. Dan itu fakta Bapak Ibu. Sebelum menikah berat badan saya cuma sekitar 49, celana ukuran 29-30. Dan setelah saya menikah, celana saya sekarang 33-34. Berarti ada sebuah perkembangan ya. Berat badan saya yang dulu sekitar 49-50 sekarang menjadi 64-65, naik turun. Nah, ini karena saya bisa mempercayakan kepada istri saya soal kesehatan saya. Apakah kesehatan saja yang saya percayakan kepada istri saya? Bukan. Keuangan pun saya percayakan kepada istri saya Bapak Ibu. Saya tiap kali gajian, orang Jawa bilang tak brekno ke istri saya. Saya percayakan keuangan ini sepenuhnya kepada istri saya. Bayar listrik, bayar air, ya kan? Untuk ngatur semua selama 1 bulan itu, wes pokoknya keuangan ini cukup nggak cukup saya kasih, gitu kan? Saya percayakan, saya sadar kalau saya yang mengelola pasti nggak bisa. Jadi sepenuhnya saya percayakan kepada istri saya untuk keuangan. Saya yakin Bapak Ibu juga sama ya. Pasti mempercayakan keuangan kepada istrinya. Bukan soal keuangan saja, bahkan soal mendidik anak, membesarkan anak pun saya percayakan kepada istri saya Bapak Ibu. Saya pagi berangkat kerja, pulang kadang-kadang malam. Pagi berangkat kerja, pulang malam. Anak saya yang namanya Tirsa Silvi dari sejak bayi sampai sekarang sudah mempunyai cucu pun saya percayakan semua anak-anak saya kepada istri saya. Bagaimana pertumbuhannya semuanya saya tahu-tahu besar gitu aja. Waktu Silvi kuliah di keperawatan, waktu Tirsa kuliah pun nggak terasa tiba-tiba anak-anak saya sudah pada kuliah. Istri saya yang pontang-panting. Kalau istri saya pernah mengeluh bahwa dulu waktu Tirsa sama Silvi itu hanya selisih 1 tahun berapa bulan ya? 1 tahun 4 bulan. Ya, suami banyak yang lupa, istri hafal. Nah, pertumbuhan ini saya percayakan semua, keluarga saya percayakan semua kepada istri saya Bapak Ibu. Tapi ada satu hal yang saya sampai saat ini tidak bisa percayakan kepada istri saya. Apa itu? Waktu.
Waktu ini yang saya sulit untuk bisa percayakan kepada istri saya. Kenapa? Karena kalau sering kali saya katakan, kita berangkat jam 7 ya, tapi tidak bisa tepat sampai sekarang. Mulai dulu sampai sekarang tidak bisa tepat. Jadi kalau saya bilang jam 7, pasti 7:15 atau setengah 8 baru ready untuk berangkat. Kenapa? Ya biasa, istri kan harus pakai foundation dulu, pakai blush on lah, pakai hand and body, pakai roll rambut dan segalanya. Ini yang sedikit membuat saya kadang-kadang dibiarkan oleh istri saya untuk selalu menunggu. Ya, dan saya tidak berani komplain Bapak Ibu. Kalau saya sampai komplain, ayo berangkat gini, pasti pertengkaran akan terjadi. Jadi satu hal waktu inilah yang saya tidak bisa sampai sekarang untuk mempercayakan kepada istri saya. Semua bisa saya percayakan, keuangan, kesehatan, makanan, pertumbuhan anak, semuanya saya bisa percayakan kepada istri saya. Hanya waktu ini, waktu yang saya sulit untuk percaya kepada istri saya. Tapi bagi ibu-ibu itu normal, saya katakan itu normal ya. Itu normal, itu memang naturnya wanita begitu ya. Kalau bapak-bapak mandi cepet lah ya, mandi sabunan udah handuan selesai ya. Tapi itu naturnya wanita dan di mana-mana begitu memang. Itu persoalan global ya, enggak apa-apa, terima saja. Itu sudah saya terima dan saya memahami istri saya. Tapi satu kali lagi saya katakan bahwa saya kadang-kadang memang diizinkan oleh istri saya untuk menunggu. Dan saya harus sabar untuk menunggu. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah seringkali kita begitu sama Tuhan? Kita bisa mempercayakan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kesehatan kita percayakan kepada Tuhan. Hidup kita, pekerjaan kita, keuangan kita, saya percaya Tuhan kau akan memberkati dan lain sebagainya. Tapi ada satu waktu kita ini diminta oleh Tuhan masuk di dalam ruang tunggu Tuhan. Kadang-kadang kita diizinkan Tuhan untuk menunggu. Kadang-kadang kita berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan, kita menginginkan sebuah mujizat, tetapi kita diminta oleh Tuhan suruh menunggu dan kita harus sabar. Bapak Ibu, tema saya pagi hari ini saya berikan tema ruang tunggu Tuhan. Saya ambil di dalam Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 37, saya akan bacakan. Sengaja saya tidak kutip di dalam PowerPoint, saya akan bacakan saja ya. Di dalam kitab atau Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal 1 ayat 30 sampai 37, demikian bunyi firman Tuhan. Maka kata malaikat itu kepada Maryam, janganlah takut, hai Maryam. Ini terjemahan lama, sebentar saya ganti terjemahan baru dulu. Ya. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang dialami oleh Maria ini seringkali kita alami bukan dalam hal mengandung, hamil yang dari Roh Kudus, tetapi dalam artian bahwa
kita akan menerima sebuah mujizat yang luar biasa sekali. Bayangkan Maria mendapatkan sebuah berita, kamu akan hamil dan anak yang di dalam itu akan menjadi anak yang sangat luar biasa sekali. Akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi dan dia akan sebagai raja di atas segala raja dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Wow, ini sebuah mujizat yang sangat luar biasa sekali. Siapa yang tidak ingin anaknya seperti itu? Pasti semuanya menginginkan itu semuanya. Ini sebagai mujizat yang sangat luar biasa, Bapak Ibu. Berita ini turun kepada Maria. Tetapi satu hal, Tuhan izinkan Maria menunggu 9 bulan, Bapak Ibu. Tuhan izinkan Maria untuk menunggu di ruang tunggu Tuhan selama 9 bulan, bayangkan. Akhir dalam ayat bacaan tadi mengatakan bahwa sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita sering mendengar ayat ini, kita sering mengklaim ayat ini, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Enak, ya kan? Ayat ini kedengarannya sangat-sangat wow sekali buat kita sebagai orang Kristen. Tetapi sadar enggak bahwa masih ada ruang tunggu selama 9 bulan untuk merealisasikan apa yang malaikat katakan kepada Maria. Bapak Ibu, kita akan bersama-sama belajar ada apa di dalam ruang tunggu Tuhan ini. Pertama, Bapak Ibu mesti menyadari, sekarang Bapak Ibu sedang berdoa minta mujizat Tuhan. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu di dalam keluarga sedang menantikan mujizat Tuhan. Mungkin Bapak Ibu saat ini sedang berdoa memohon sesuatu kepada Tuhan. Tetapi Tuhan sengaja mungkin saat ini Bapak Ibu sedang diminta oleh Tuhan berada di ruang tunggu Tuhan. Bapak Ibu harus paham bahwa selama ada di ruang tunggu Tuhan itu sebenarnya ada mujizat Tuhan. Bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, itu ada. Tetapi sengaja memang kita kadang-kadang ada di dalam ruang tunggu Tuhan. Apakah Tuhan tidak mempunyai maksud-maksud tertentu pada saat kita ada di ruang tunggu Tuhan? Oh, Tuhan bukan sebuah pribadi yang kurang kerjaan, Bapak Ibu. Pasti punya maksud tertentu. Kadang-kadang Bapak Ibu, kadang-kadang selama ada di ruang tunggu Tuhan itu sengaja Tuhan dudukkan kita menanti janji Tuhan. Agar apa? Kadang-kadang kita harus bisa menerima reschedule Tuhan. Karena seringkali kita merancangkan sesuatu, seringkali kita merencanakan sesuatu yang Tuhan tahu pasti bahwa apa yang kita rancangkan belum tentu hal itu baik untuk masa depan kita. Untuk kedepannya belum tentu kita tahu hal itu, apa yang kita minta kedepannya bagaimana. Makanya sengaja kita ditaruh oleh Tuhan di dalam ruang tunggu Tuhan. Sengaja kadang-kadang kasus-kasus tertentu kita di-reschedule sama Tuhan. Dan tidak jarang itu banyak kita mengalami hal itu. Apa yang kita doakan, oh ternyata maksudnya Tuhan itu begini toh. Oh maksudnya Tuhan itu begini. Nah ini harus kita pahami Bapak Ibu. Tuhan kadang-kadang mereschedule kita. Maria pun pada saat bertunangan, saya yakin Maria sudah menentukan tanggal, hari, bulan untuk pernikahannya. Tetapi tiba-tiba datang berita yang mengejutkan, yang mengagetkan kepada Maria bahwa kamu akan mengandung. Maka schedule yang sudah dibuat, planning yang sudah dibuat oleh Maria dan Yusuf, di-reschedule sama Tuhan. Oleh karena apa? Berita daripada Tuhan itu sendiri. Dulu masa-masa pandemi kita seringkali mendengar, bukan? Pada waktu pandemi, awal-awal pandemi, banyak orang yang sudah memplanningkan pernikahan, hari H, tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya, sekian-sekian. Tiba-tiba muncul PPKM, dilarang mengadakan pertemuan lebih dari sekian orang. Maka yang sudah memesan itu semuanya di-reschedule ulang. Bapak Ibu satu hal, pahami bahwa di ruang tunggu Tuhan itu ada mujizat Tuhan. Sudah dipersiapkan Tuhan. Yang kedua, ada apa lagi di ruang tunggu Tuhan?
Bapak Ibu, yang kedua, di ruang tunggu Tuhan ini adalah tempat yang penuh keraguan. Bapak Ibu, tidak jarang kita ini menginginkan sesuatu sama dengan Maria, ya, mau menerima mujizat Tuhan, tapi di dalam ruang tunggu Tuhan, masa-masa penantian menunggu mujizat Tuhan, apa yang kita doakan, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, kadang-kadang muncul sebuah keraguan, muncul ragu-ragu. Dan Bapak Ibu, tidak jarang juga orang-orang Kristen pada saat berada di ruang tunggu Tuhan, justru mereka banyak yang kalah, yang jatuh di situ, karena iblis terus memunculkan keraguan-raguan, kebimbangan. Tidak jarang kita kalah iman kita. Maka kita harus memahami bahwa kadang-kadang pun muncul keraguan saat kita menantikan mujizat Tuhan. Apa yang kita doakan, apa yang kita harapkan, muncul keraguan-raguan. Dan saya yakin Maria pun mengalami keraguan-raguan. Benar enggak ini kandungan? Yang dikandung ini adalah dari Roh Kudus. Jangan-jangan miom atau kista dan lain sebagainya. Jangan-jangan busung lapar atau bagaimana, ya kan? Oh enggak, ada hubungan dengan suami kok tiba-tiba hamil. Selama penantian mungkin saja Maria sempat meragukan. Bapak Ibu, saya ingin mengatakan, keraguan-raguan akan Tuhan itu sebenarnya awal mula kemunduran kerohanian kita. Saat kita benar-benar mengharapkan sesuatu, berdoa, minta kepada Tuhan, dan saat keraguan-raguan, kebimbangan mulai menguasai kehidupan kita, saat itulah sebenarnya kemunduran rohani kita sudah mulai masuk di dalam hidup kerohanian kita. Kemunduran, bukan lagi kita percaya kepada Tuhan, tapi kita lebih mengedepankan keraguan-raguan kita. Keraguan-raguan itu seringkali justru muncul pada saat dekat mujizat Tuhan mau terjadi, dan itu tidak jarang Bapak Ibu. Keraguan-raguan yang paling kuat justru datang saat sebenarnya mujizat itu sedang mau terjadi dalam kehidupan kita. Maka pagi hari ini saya ingin katakan, Bapak Ibu sedang menantikan mujizat apa kepada Tuhan? Bapak Ibu sedang menantikan jawaban apa dari Tuhan? Dan kalau pagi hari ini Bapak Ibu mengalami keraguan-raguan, percayalah bahwa mujizat Tuhan sudah di ambang pintu sebenarnya. Itu yang harus dipercayai. Karena apa? Iblis juga tahu kadang-kadang untuk menanamkan kita ragu-ragu, dan iblis tahu bahwa kita akan mudah dikalahkan dengan keraguan-raguan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, ada apa di dalam ruang tunggu Tuhan? Yang ketiga, ada yang namanya kekhawatiran atau ketakutan Bapak Ibu. Maria pertama kali juga mengalami ketakutan, kekhawatiran. Kekhawatiran, takut. Saya belum berhubungan dengan suami saya, kok tiba-tiba saya hamil. Saya khawatir jangan-jangan nanti saudara-saudara dari suami saya akan mengucilkan saya. Saya khawatir nanti Yusuf yang adalah tunangan saya, yang saya benar-benar sayang sama dia, akan meninggalkan saya. Makanya ayat firman Tuhan dalam Injil Lukas tadi mengatakan, pada waktu bertemu sama malaikat, Maria takut, Maria kaget, cemas dan lain sebagainya. Khawatir. Jangan-jangan nanti setelah hamil saya ini besar, orang-orang sekeliling saya akan mengucilkan saya, mencibir saya, mengolok-olok saya dan lain sebagainya. Kekhawatiran mulai di-create. Seringkali kita sama dengan Maria Bapak Ibu. Saat kita berdoa sesuatu dan tidak kunjung datang,
saat kita berada di ruang tunggu Tuhan, kita mulai meng-create sebuah kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Doa saya butuh pekerjaan. Kok belum dijawab Tuhan? Nanti kalau saya tidak bekerja bagaimana? Keuangan saya sudah mepet Tuhan, saya sudah berdoa kepada Tuhan, tapi sampai sekarang ini belum mendapatkan berkat Tuhan. Nanti kalau sebelum habis bulan bagaimana? Kita mulai meng-create, apalagi kalau mau tidur biasanya. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan mulai kita create. Kita ciptakan cerita-cerita itu. Maria pun demikian Bapak Ibu. Mulai meng-create sebuah kisah. Kekhawatiran. Bapak Ibu, inilah yang dialami oleh Herodes. Herodes khawatir. Khawatir apa? Khawatir posisinya diambil alih oleh bayi Yesus. Pamornya khawatir diambil oleh bayi Yesus. Kekuasaannya khawatir diambil oleh bayi Yesus. Makanya Herodes terkena yang namanya Krebs mentality syndrome. Sindrom mental kepiting. Kalau ada orang lain ingin maju, diturunkan. Ini sebuah penelitian mental kepiting ini. Kalau orang lain ingin maju, diturunkan. Tidak ingin orang lain maju. Ini yang ada pada Herodes. Dan tidak jarang kita menjumpai hal yang demikian Bapak Ibu. Khawatir teman kita ada yang lebih menonjol lagi, berusaha meng-create bagaimana supaya dia jangan melebihi saya. Nah ini bahaya sekali. Kekhawatiran mulai kita create. Bapak Ibu, jangan lagi ada kekhawatiran. Lalu Bapak Ibu, apa yang kita lakukan? Mari, saya akan mengakhiri khotbah kita. Saya undang yang tim musik untuk bisa maju. Apa yang harus kita lakukan selama kita ada di ruang tunggu Tuhan? Bapak Ibu, jadilah orang yang tepat. Maria saat memiliki kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, keraguan-raguan, dia datang kepada orang yang tepat. Dia menjadi orang yang tepat. Datang kepada siapa? Datang kepada Elisabet. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat 42, saat datang kepada Elisabet, Elisabet menguatkan. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah rahimmu. Menguatkan. Ini artinya Maria datang kepada orang yang tepat. Dia menjadi orang yang tepat, datang kepada orang yang tepat. Apakah itu saja? Bapak Ibu, pastikan Bapak Ibu yang mengelilingi Bapak Ibu adalah orang-orang yang tepat pada saat kekhawatiran, kecemasan datang, Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang sekeliling Ibu adalah orang-orang yang tidak tepat, justru akan down kita. Poin yang terakhir adalah kita harus bisa membuat hidup kita sendiri bersuka cita. Maria dalam Lukas 1 ayat 47, dan hatiku bersuka cita setelah bertemu kepada Elisabet, dia katakan, dan hatiku bersuka cita, maka Maria menciptakan sebuah nyanyian. Itu yang harus ada di dalam diri kita. Ciptakan sebuah sukacita di dalam kehidupan kita, di dalam ruang tunggu Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri Bapak Ibu, untuk merespon sebuah kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan pujikan satu pujian tadi yang kita pujikan. Ku tak membawa tadi. Mari selama ada di ruang tunggu Tuhan, apapun saat ini, mungkin Bapak Ibu sedang berdoa mengharapkan mujizat Tuhan, mengharapkan sesuatu mujizat kepada Tuhan. Mungkin saat-saat ini Bapak Ibu ada di ruang tunggu Tuhan. Ketahui bahwa mujizat itu selalu ada. Mujizat selalu ada, tapi kadang-kadang kekhawatiran, keraguan-raguan muncul. Pagi hari ini saya ingin katakan, kalahkan itu semua, ganti dengan sukacita di dalam kehidupan kita. Jadilah orang yang tepat. Haleluya.